Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Esther. Halo, selamat pagi Ko Jus. Puji Tuhan baik. Oh, puji Tuhan. Sama seperti kita semua ya di rumah, di sini kita semua pasti masih semangat dan sehat. Dan yang pasti hari ini hari Minggu, waktunya kita bersukacita. Yuk kita nyanyi ya Kak Esther ya. Iya. Kita mau menyanyi, kita membuka ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Semuanya pasti bisa ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan. Ya dong. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, Cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekali lagi yang lebih semangat lagi. Jangan lupa bangun, bangun. Ayo, nggak boleh ada yang tidur-tiduran. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. adik-adik mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat minggu yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami akan bernyanyi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Esther. Iya kok. Hari ini kita itu akan belajar tentang bagaimana anak Tuhan itu menjadi berkat bagi sesama. Ingat nggak ya Kak Esther? Dulu kita juga pernah belajar firman Tuhan tentang yang itu loh. Baru punya keturunan, baru punya anak pada waktu usia yang sudah tua sekali. Siapa ya Kak Esther ya? Siapa ya? Oh iya. Siapa? Kak Esther ingat. Siapa? Bapak Abraham. Oh iya betul. Bapak Abraham itu dikasih Tuhan keturunan waktu umurnya sudah tua. Iya benar. Tapi ingat gak janji Tuhan pada waktu itu? Bapak Abraham diberkati Tuhan. Terus dijanjiin apa ya? Bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oh iya betul. Karena keturunan Bapak Abraham akan banyak seperti pasir di langit dan bintang di pantai. Betul ya? Iya benar. Benar. Oh nggak kebalik Kak Esther? Benar kok, benar. Iya. Kalau gitu ada lagunya loh ya. Yuk ya, kita nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi pujian Bapak Abraham. Sama-sama semuanya. Yuk kita semuanya bangkit berdiri lagi. Sambil tepuk tangan. Betul. Sambil gerakan ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji tangan kanan, tangan kiri. Sekali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sekali lagi. Yang lebih semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki
kiri, putar-putar lalu duduk. Wah, Kak Esther. Iya kok. Tadi kan kita itu sebagai anak Tuhan itu kan disuruh untuk menjadi berkat bagi sesama. Iya. Maksudnya kita juga harus menjadi mungkin menolong bagi orang yang lain ya Kak Esther ya. Iya. Kalau misalnya kita sebagai anak-anak di rumah, kan sekarang masih di rumah terus kan, belajar di rumah, jadi Bantu mama papa di Betul, rumah. jadi masih belum boleh keluar-keluar kan. Nah misalnya kalau kita tiba-tiba di rumah, mama papa kita butuh bantuan, terus kita itu males membantu, Loh, kira-kira itu berarti gimana? ada iblisnya yang menggoda. Oh gitu ya, berarti Iya. ada iblis ya? Berarti Oh, kita no. harus tetap menjadi anak Tuhan. Oh iya betul ya, karena anak Tuhan itu pasti suka membantu ya Kak Iya, Esther ya? benar kok. Oh iya iya, kalau gitu kita itu harus menjadi anak-anak yang beda. Oh iya, benar. Gak boleh sama dengan anak-anak yang males yang lain itu ya. Iya. Anak-anak Tuhan harus berani tampil beda. Betul, karena ada lagunya loh. Masih ingat semuanya? Yuk kita sama-sama nyanyikan Berani Tampil Beda. Yes, semuanya pasti masih ingat kan? Ayo semuanya berdiri, semuanya tetap semangat. Kita mau menyanyikan dengan gerakannya. Kalau ingat, Kak Esther masih ingat gak gerakannya? Masih dong. Aduh saya agak lupa, nanti dicontohin ya. Oke, yang penting semangat. Tepuk tangan dulu dong. Saat iblis menggodaku, aku tolak di dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Sudah ingat kan? Kita sekali lagi. Yang lebih semangat lagi. Iblis menggoda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, perlu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bernyanyi lagu Tuhan yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus
tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Lulu dalam ibadah online Komisi Anak GKI Bojonegoro. Pada pagi hari ini, Bu Lulu akan membawakan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah yang boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk ibadah online. Tuhan Yesus pimpin dan sertai anak-anak-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, biarlah kami memfokuskan untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kami semua saat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Lulu beri tema menjadi berkat buat sesama. Dikisahkan ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Bapak Budi Suhardi. Dia adalah seorang pilot antar negara. Tentunya sebagai seorang pilot, dia mempunyai penghasilan yang begitu besar. Setiap bulannya, dia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk pergi berlibur ke luar negeri. Keluarga ini memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Pada suatu hari, keluarga ini makan bersama sambil menyaksikan berita yang ditayangkan di televisi. Berita saat itu menyampaikan bahwa terjadi pergolakan dan pengungsian masyarakat Timor Leste menuju daerah Nusa Tenggara Timur. Tentunya orang-orang yang mengungsi ini, mereka sudah tidak tahu mereka akan tinggal di mana. Mereka juga tidak memiliki bekal yang cukup, sehingga kehidupannya sungguh memprihatinkan. Keluarga Bapak Budi Suhardi ini merasa prihatin melihat kondisi tersebut. Kemudian Bapak ini menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya, "Bu, anak-anakku, bagaimana kalau kita tidak usah pergi ke luar negeri? Bagaimana kalau tabungan yang kita miliki itu kita pakai untuk membantu mereka?" Ternyata istri dan anak-anaknya
menyetujuinya. Di samping itu, Pak Budi Suhardi juga berupaya untuk menggalang dana kepada teman-temannya. Alhasil, terkumpullah dana yang begitu besar, sumbangan-sumbangan yang begitu besar. Sumbangan-sumbangan itu dikirim dengan menggunakan pesawat dengan biaya kirim gratis, karena ini untuk kemanusiaan. Namun, apa yang terjadi dengan bantuan-bantuan tersebut? Ternyata bantuan tersebut tidak pernah sampai kepada orang yang membutuhkan. Justru sumbangan-sumbangan itu dicuri. Melihat itu, Pak Budi Suhardi merasa prihatin. Kemudian Pak Budi Suhardi mempunyai inisiatif menampung mereka dalam jumlah yang banyak itu dalam suatu rumah. Mereka, dalam hal ini Pak Budi, menyiapkan pelayan-pelayan mereka, meminta bantuan orang-orang untuk melayani orang-orang yang berada di dalam pengungsian. Orang yang mengungsi ini hari demi hari jumlahnya bukannya berkurang, tetapi semakin bertambah. Pak Budi Suhardi digerakkan Tuhan untuk membeli tanah di daerah Kupang dan mendirikan panti asuhan. Nah, panti asuhan itu diberi nama Rosalin. Nama gabungan dari nama nenek istrinya dan nenek istrinya. Nah, di situ ditampunglah sebanyak 105 orang anak-anak yang saat itu mulai bertumbuh semakin dewasa dan mereka sudah kuliah. Anak-anak, upaya yang dilakukan oleh Pak Budi Suhardi ini mendapat perhatian dari JNN. Pak Suhardi mendapat penghargaan sebagai pahlawan pada tahun itu karena kepedulian mereka untuk orang-orang yang mengungsi. Namun demikian anak-anak, Pak Budi Suhardi dan keluarganya tidak berhenti di situ saja. Mereka terus juga mendirikan sekolah-sekolah. Karena keluarga Bapak Budi Suhardi itu begitu merasakan betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada keluarganya, dia juga ingin menyampaikan, ingin memberikan cinta kasihnya kepada sesamanya. Anak-anak, tentunya anak-anak juga ingin menjadi saluran berkat seperti Pak Budi. Tapi anak-anak jangan khawatir, jangan gelisah, karena anak-anak masih kecil. Bu Lulu yakin dan percaya, walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak juga Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat sesamanya di rumah, di lingkungan rumahnya, di sekolah, di gereja, maupun di tempat-tempat lain di mana anak-anak berada. Apakah anak-anak mau menjadi saluran berkat buat sesamanya di tengah-tengah lingkungan
anak-anak dengan memperhatikan, misalnya ada temannya yang sakit, anak-anak doakan. Kalau anak-anak mempunyai kelebihan buku bisa berbagi. Anak-anak ya pandai untuk matematika, anak-anak bisa berbagi kepada teman-temannya yang tidak bisa matematika. Anak-anak bisa memperhatikan orang-orang pengemis. Anak-anak bisa memperhatikan teman-temannya yang kekurangan. Tidak harus seperti Pak Budi mendirikan panti asuhan atau sekolah, tetapi anak-anak yang kecil bisa berbuat seperti Pak Budi dan melalui hal-hal yang kecil pula. Kami yakin dan percaya Tuhan pakai anak-anak. Tinggal sekarang apakah anak-anak mau menjadi saluran berkat buat mereka? Tentunya pasti mau. Bu Lulu juga mau, bu guru-guru yang lain juga pasti mau. Mari kita pimpin, mohon pimpinan Tuhan agar kita dipakai sebagai alat di lingkungan kita melalui hal-hal yang kecil. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk berbagi berkat dengan sesama atau menjadi saluran berkat buat sesama. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milikku, kesayanganku sendiri, firman Tuhan alam semesta. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Ya, adik-adik, waktunya kita akan menghafalkan ayat untuk minggu ini. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya,
Lumayan pendek kan? Ya, kita semua coba untuk menghafalkan dan habis itu kita kirim ke videonya ke grup ya. Oke. Ya, saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Kita mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan ya Kak Esther ya. Iya. Kak Esther, tapi ada sesuatu yang aneh sih mestinya Kak Esther. Apa itu Dari kok? minggu lalu loh. Apa Kayaknya si burung atau si ayam itu kok nggak ada ya? Di mana Nggak ya? tahu dari minggu lalu. Mungkin dia capek mungkin ya, karena kan sudah PSBB-nya sudah nggak ada, jadi dia jalan-jalan, sudah boleh jalan-jalan kali ya. Semoga minggu depan ada lagi ya Kak Esther ya. Iya benar. Ya kalau gitu kita nyanyikan sama-sama, kita mau membawa persembahan kita dengan diiringi pujian, bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Sambil tetap bersuka cita, bertepuk tangan, nggak boleh lemes lo ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi dengan penuh semangat. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tiba saatnya kita memasuki doa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami ya Tuhan menjadi berkat, mau menjadi berkat untuk sesama kami atau menjadi terang bagi sesama kami di sekeliling kami yang sangat membutuhkan. Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami yakin dan percaya Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kami. Biarlah ya Tuhan, nama Tuhan terus dimuliakan. Beri kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk menjadi saluran berkat tersebut. Kami yakin dan percaya Tuhan memakai kami anak-anak-Mu yang kecil-kecil ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami serahkan juga guru-guru sekolah minggu kami yang saat ini terus berjuang ya Tuhan mempersiapkan ibadah online. Biarlah Engkau berkati, biarlah apa yang sudah disiapkan menjadi berkat buat kami semua, khususnya kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk sarana prasarana yang sudah Tuhan siapkan, yang kami pakai hari ini untuk kelancaran ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mengucapkan seru syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami yang kecil ini Tuhan mempersembahkan apa yang sudah Tuhan siapkan melalui orang tua kami, yaitu persembahan kecil ini. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati. Biarlah ini menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami tidak dapat memberikan yang terbaik di hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang masih online.
Tuhan Yesus, berilah kami kedisiplinan yang baik untuk menyelesaikan tugas-tugas kami yang diberikan oleh guru-guru kami. Berikanlah kami kesehatan kepada kami sehingga kami mampu melewati semua yang Tuhan berikan kepada kami dengan keadaan sehat di tengah-tengah kondisi COVID saat ini. Dan ajarkanlah kami terus disiplin satu dengan yang lain di dalam kami menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus, kami serahkan itu semua ke hadirat-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami. Dan kami akan melakukan aktivitas kembali. Kami kembali Tuhan, biarlah Engkau berkati. Biarlah apa yang kami lakukan semua seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai kami menjadi terang dan garam di sekeliling kami Tuhan Yesus. Melalui hal-hal yang kecil. Ampuni dosa salah kami Tuhan yang kami buat pada pagi hari ini yang sungguh tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami serahkan semuanya kepada hadirat-Mu dan Tuhan ampuni dan Tuhan terus memperbarui kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Kak Esther, Iya, kita Kak. sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini ya. Iya, kita sudah bernyanyi, betul. mendengarkan firman Tuhan, Betul. memberi persembahan. Yes. Nah, sekarang waktunya kita untuk berpisah. Yes. Ya. Nah, sebelum berpisah kita akan menyanyikan satu pujian dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus kita pasti akan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Iya, benar. Ya. Yuk, bangkit berdiri, tetap semangat. Kita pujikan dengan tepuk tangan dan suara yang keras. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, tetap semangat. Yuk, tepuk tangannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yes, kita pasti menang dalam nama Tuhan Yesus ya. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Tetap semangat Dan sukacita. tetap jaga kesehatannya ya. Kita mau tetap sehat sampai semua ini virus coronanya benar-benar hilang ya. Sampai jumpa. Dadah.